Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Christian Prayoga. Saya Ramadhani Konakito. Saya Fajri Arsidik. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan komputer. Keamanan komputer adalah suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Sasaran keamanan komputer antara lain adalah sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau korupsi, atau pemeliharaan ketersediaan seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Keamanan komputer juga dikenal dengan sebutan cyber security atau IT security. Keamanan komputer bertujuan membantu pengguna agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Informasinya sendiri memiliki arti non-fisik. Fungsi keamanan pada sebuah jaringan membantu melindungi jaringan sistem dari spyware dan virus berbahaya lainnya, memastikan bahwa data yang ada pada jaringan tetap utuh dan aman tanpa modifikasi. Confidentiality atau kerahasiaan adalah kerahasiaan setara dengan privasi. Kerahasiaan dirancang untuk mencegah informasi sensitif dan memastikan bahwa orang yang mempunyai akses adalah orang yang tepat. Integrity atau integritas. Integritas melibatkan menjaga konsistensi, akurasi, dan kepercayaan data. Data tidak boleh diubah dan langkah-langkah harus diambil untuk memastikan bahwa data tidak diubah oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Ketersediaan atau availability adalah konsep terbaik yang dapat dipastikan dalam memelihara sebuah hardware. Melakukan perbaikan terhadap hardware sesegera mungkin saat diperlukan. Keamanan informasi. Keamanan informasi adalah segala bentuk pengamanan informasi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tujuan dari keamanan sistem informasi yaitu mencegah ancaman terhadap sistem serta mendeteksi dan memperbaiki kerusakan yang ada pada sistem serta mendeteksi dan memperbaiki kerusakan yang terjadi pada sistem. Keyword sistem informasi, user identification, user authentication, user authorization, dan hacking. Proteksi aset informasi adalah jenis perencanaan yang dimaksudkan untuk melindungi aset informasi dengan menggunakan teknik perlindungan aset informasi untuk membatasi akses user terhadap aset berharga tertentu, sementara beroperasi di dalam batas hukum pemilik aset dan user. Yang kedua ada keamanan data. Pengertian dari keamanan data adalah keamanan data sistem yang diperlukan untuk melindungi data yang ada di dalam sistem, jaringan maupun komponen digital lainnya. Jenis-jenis keamanan data. Yang pertama ada enkripsi. Enkripsi adalah proses teknis yang mengkonversikan informasi menjadi kode rahasia sehingga mengaburkan data yang Anda kirim, terima, atau disimpan. Yang kedua ada autentikasi, adalah suatu metode untuk menentukan atau memastikan bahwa seseorang adalah asli atau benar. Di dalamnya juga termasuk proses validasi user pada saat memasuki sistem, yaitu nama dan password dari user melalui proses pengecekan user pada suatu database yang diregistrasi sebelumnya oleh user itu sendiri. Yang ketiga ada tokenisasi. Tokenisasi merupakan cabang kriptografi yang melibatkan pengambilan sepotong data yang berarti data dan mengubahnya menjadi serangkaian karakter acak. Rangkaian karakter acak ini adalah tokennya. Token diambil secara acak dari database yang dikenal sebagai token vault. Untuk menggantikan data sensitif, token tidak memiliki nilai sendiri, hanya bertindak sebagai pengganti data. Terkait fungsi utamanya sendiri adalah konsep yang mencakup setiap aspek keamanan informasi dari keamanan fisik, hardware atau perangkat keras dan perangkat penyimpanan hingga kontrol administratif dan akses serta keamanan logis dari aplikasi, software atau perangkat lunak. Tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan, keamanan, dan kontrol detektif untuk data perusahaan yang sensitif dalam format apapun di lokasi manapun. Yang ketiga ada celah-celah keamanan komputer. Celah keamanan adalah kesalahan dalam pemrograman itu.
terjadi karena kesalahannya memasukkan kode, urutan, atau sebab lainnya. Contoh-contohnya itu ketidaksiapan atau gagal mengantisipasi dan menangani pelanggaran cyber akan mengakibatkan kerugian besar yang dapat menyebabkan organisasi-organisasi kesulitan mempertahankan bisnisnya. Yang kedua ada kelalaian manusia. Orang yang ceroboh bisa tanpa sengaja meninggalkan pintu terbuka bagi penyerang. Sebaliknya, orang yang sadar tentang resiko dan terlatih mengenali tanda-tanda pelanggaran keamanan yang harus diwaspadai adalah garda depan pertahanan data. Yang ketiga, Internet of Things. Dengan semakin terhubungnya berbagai perangkat dan sistem melalui Internet of Things, serangan yang dulunya akan berdampak pada satu area kini menjadi masalah yang sangat serius. Malware malicious software adalah suatu program yang dirancang dengan tujuan untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer. Malware mencakup virus, worm, Trojan horse, sebagian besar rootkit, spyware, adware yang tidak jujur, serta software-software lain yang berbahaya dan tidak diinginkan oleh pengguna PC. Malware adalah perangkat lunak yang diciptakan untuk menyusup atau merusak sistem komputer, server atau jejaring komputer tanpa izin informed consent dari pemilik. Malware bisa menyebabkan kerusakan pada sistem komputer dan memungkinkan juga terjadi pencurian data atau informasi. Serangan jaringan network attack dapat didefinisikan sebagai tindakan tidak sah pada aset digital dalam jaringan komputer sebuah organisasi atau perusahaan. Pihak penyerang biasanya melakukan serangan jaringan untuk mengubah, menghancurkan, atau mencuri data pribadi. Worm merupakan salah satu jenis malware yang memiliki tujuan berbeda dengan virus. Worm tidak menginfeksi data atau program, tapi dia akan menyalin dirinya untuk menyusupi komputer lainnya melalui jaringan yang bisa memberi beban pada sistem operasi komputer dan bandwidth jaringan. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Data yang menjadi sasaran phishing adalah data pribadi, nama, usia, alamat, data akun, username dan password, dan data finansial, informasi kartu kredit atau rekening. Selanjutnya ada metode pengamanan komputer. Yang pertama, keamanan level 0 atau keamanan level 0 merupakan keamanan fisik atau keamanan tingkat awal. Yang kedua ada keamanan level 1, terdiri dari database security, data security, dan device security. Yang kedua ada keamanan level 2, yaitu keamanan dari segi keamanan jaringan. Selanjutnya ada keamanan level 3, merupakan information security. Cara praktis menggunakan mengamankan PC. Yang kedua, aktifkan firewall. Firewall mencegah pengguna yang tidak sah mengakses jaringan pribadi. Firewall adalah kombinasi perangkat keras dan lunak yang mengontrol aliran lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar. Biasanya ditempatkan di antara internal pribadi organisasi jaringan dan jaringan eksternal yang tidak bisa dipercaya, seperti internet. Yang kedua, aktifkan software antivirus. Paket teknologi defensif untuk individu dan bisnis harus mencakup pelindungan anti-malware untuk setiap komputer. Perangkat lunak antivirus mencegah, mendeteksi, dan menghapus malware, termasuk virus komputer, worm, Trojan horse. Agar tetap aktif, perangkat lunak antivirus harus terus diperbarui. Meski begitu, itu tidak selalu aktif karena beberapa malware bisa menghindari deteksi antivirus. Organisasi perlu menggunakan deteksi malware tambahan, alat untuk perlindungan yang lebih baik. Pendapat kami untuk meningkatkan keamanan komputer yaitu dengan menggunakan SSL dan selalu mengupdate CMS website. Hal ini bertujuan untuk menghindari peretasan yang dilakukan oleh hacker yang menggunakan metode hacking secara otomatis yang hanya dapat bekerja pada software yang sudah usang atau tidak pernah diupdate. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.